Akbar Tanjung, bungkam Menteri Luhut Panjaitan. Kondisi bangsa dan negara Indonesia memang sangat memprihatinkan. Tidak saja karena utang negara yang sudah menyentuh 10.000 triliun, tapi juga berbagai persoalan lain sedang dalam masalah besar, seperti masalah korupsi dan kisru dan haji yang menjadi polemik yang belum berujung. Di sisi lain, kinerja Kementerian Pemerintahan Presiden Joko Widodo pun menjadi perhatian banyak kalangan. Politisi senior Akbar Tanjung menyoroti apa yang dilakukan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Akbar Tanjung mengatakan, di saat umat ini marah karena Cina melanggar batas kedaulatan negara, di saat upaya maksimal perlu dipersiapkan untuk menghalau eksistensi kapal dan kedaulatan Cina di perairan Indonesia, di Selat Natuna, Luhut Panjaitan justru menanggap remeh masalah. Bukannya protes dan marah kepada Cina, Luhut justru meminta negara ini marah kepada negaranya sendiri. Menurut Akbar Tanjung, persoalan ketercukupan kapal patroli dan bahkan kapal perang untuk mengamankan wilayah perbatasan negara itu satu hal. Pelanggaran kedaulatan Cina itu hal yang lain yang perlu disikapi secara tegas. Menurut Akbar Tanjung, jika menggunakan logika Luhut, maka ketika rumah kecurian karena pagar tidak digembok, kita justru diminta marah kepada diri sendiri. Kenapa tidak punya kemampuan untuk membeli gembok pagar? Sementara, persoalan pencurian yang telah masuk ke rumah dan mengacak-acak privasi tidak perlu dibesar-besarkan. Luhut menganggap masuknya kapal-kapal asing dari Cina ini akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi zona ekonomi eksklusif. Sebenarnya kita juga kekurangan kapal untuk melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif kita itu. Sekarang memang Coast Guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi Coast Guard yang besar sekaligus dengan peralatannya, kata Luhut. Sebelumnya, kapal-kapal ikan Cina dilaporkan telah masuk ke perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal-kapal pencurian ikan tersebut bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard Cina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan protes keras karena melanggar kedaulatan yang dilakukan oleh Cina. Umat Islam justru bertanya, Luhut ini menteri negara mana? Menteri Indonesia atau duta besar khusus Cina untuk Indonesia? Kenapa Luhut justru bicara dalam konteks kepentingan Cina di mana Indonesia dimintai memaklumi tindakan Cina, bahkan meminta Indonesia menyalahkan diri sendiri? Kalau Luhut diam dalam urusan pembantaian Muslim Uighur, mungkin saja dapat dibenarkan, karena Luhut memang merasa tak bersaudara dengan Muslim Uighur. Tetapi jika Luhut tak bicara lantang terhadap Cina karena pelanggaran batas kedaulatan, maka wajar jika banyak yang menyebutkan Luhut sebagai pengkhianat. Luhut telah menunjukkan watak aslinya yang menghamba kepada kepentingan Cina. Sikap Luhut dalam isu kedaulatan ini mengokohkan posisi Luhut yang berfungsi sebagai pengaman kebijakan Cina dalam melakukan ekspansi ekonomi ke Indonesia melalui proyek obor dan belitan hutang Cina terhadap Indonesia. Adapun Jokowi, dia tak akan berani mendongakkan kepala kepada Luhut dan mengusir Luhut dari kabinet. Jokowi berkuasa juga atas sokongan Luhut. Karena itu, persoalan intervensi Cina ke Indonesia tidak saja dipahami sebagai kebijakan personal seorang Luhut. Namun, rezim Jokowi ini memang telah menyerahkan leher kedaulatan negeri ini ke tangan rezim komunis Cina. Melalui sejumlah utang dan perjanjian, Indonesia telah dipenjara menjadi provinsi baru Cina di luar Cina daratan yang akan menghamba dan melayani kepentingan Cina. Protes Kemenlu juga bisa dipahami sebagai basa-basi politik belaka karena sejatinya kebijakan Indonesia benar-benar telah berada di bawah ketiak Cina. Buktinya, hingga saat ini Jokowi masih bungkam atas isu kemanusiaan yang menimpa Muslim Uighur.